Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok 190 Universitas Airlangga akan menjelaskan tentang swamedikasi. Swamedikasi atau pengobatan sendiri didefinisikan sebagai perilaku manusia mengonsumsi obat atau zat eksogen secara mandiri tanpa mendapatkan saran dari dokter, baik untuk diagnosis atau pengobatan. Alasan dilakukan swamedikasi yang pertama adalah gejala yang dirasakan ringan, yang kedua biaya pengobatan, yang ketiga takut mencari pengobatan, yang keempat menyembunyikan atau menolak suatu kondisi, yang kelima obat yang tidak efisien yang digunakan untuk perawatan di masa lalu, dan keenam adalah takut efek samping obat. Keuntungan swamedikasi adalah aman digunakan sesuai aturan, efektif untuk menghilangkan keluhan, efisiensi biaya dan waktu, pasien dapat ikut berperan dalam mengambil keputusan. Kerugian swamedikasi adalah efek samping yang jarang muncul namun parah, interaksi obat yang berbahaya, dan dosis tidak tepat dan pilihan terapi yang salah. Golongan obat yang dapat diberikan secara swamedikasi adalah golongan obat bebas terbatas, dan OWA. Obat bebas adalah obat yang cara memperolehnya tidak harus dengan resep dokter. Contoh obat ini adalah paracetamol 500 mg, paracetamol sirup 60 mg per 5 ml, vitamin C, dan multivitamin lainnya. Obat bebas terbatas dapat diperoleh tanpa resep dokter, akan tetapi karena mengandung bahan yang relatif berbahaya, maka diperlukan adanya penandaan khusus pada kemasan. Contoh obat ini adalah kombinasi obat flu, batuk, gastritis, dan lain-lain. OWA atau obat wajib apotek adalah kelompok obat yang termasuk dalam golongan obat keras, namun dapat diberikan tanpa resep dokter oleh apoteker, namun dengan batasan jumlah tertentu. Contohnya adalah albendazole, bacitracin, clindamycin, dan dexamethasone. Penyakit yang dapat ditangani dengan swamedikasi. Batuk biasanya merupakan gejala infeksi saluran pernafasan atas seperti batuk pilek dan flu. Terdapat dua jenis batuk, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak adalah batuk yang disertai dengan keluarnya dahak dari batang tenggorokan. Batuk kering adalah batuk yang tidak disertai keluarnya dahak. Batuk dapat disebabkan oleh infeksi seperti flu, bronkitis, penyakit yang cukup serius seperti pneumonia, TBC, dan kanker paru-paru. Untuk alergi, dapat disebabkan oleh debu, asap, cairan, dan makanan. Obat yang dapat digunakan untuk mengatasi batuk sebagai berikut. Diare adalah frekuensi dan likuiditas buang air besar yang abnormal. Diare muncul disebabkan oleh bakteri, virus atau parasit, obat-obatan tertentu, alergi makanan, dan penyakit yang mempengaruhi lambung, usus kecil, atau usus besar. Bakteri dan parasit dapat menjadi penyebab diare melalui makanan yang terkontaminasi. Pengobatan pertama di rumah. Oralid dapat diberikan sebagai pengganti cairan yang hilang. Yang kedua, meminum obat anti diare seperti norit, biodar, teradi, neocalcetin, kanina, diapet, dan oralid. Berikut merupakan contoh obat anti diare. Gastritis atau MAH adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan lambung yang menyebabkan sakit dan perih pada perut. Terdapat dua tipe MAH yang perlu diketahui. Yang pertama, MAH akut. Dapat terjadi karena tingginya produksi asam lambung dan aktivitas bakteri usus. Umumnya disebabkan oleh obat anti nyeri, antibiotik, antiinflamasi jenis steroid. Yang kedua, makanan tinggi lemak, jenuh, atau gula. Yang ketiga, makanan manis dan kafein. Yang keempat, jadwal makanan tidak teratur. MAH kronik, yaitu MAH akut yang dibiarkan dan tidak diobati dapat menjadi MAH kronik. Berikut merupakan gejala dari MAH, yaitu sering begah dan sendawa, sering masuk angin, mual, muntah, nyeri perut atau ulu hati, susah tidur, warna pup lebih gelap atau menghitam. MAH dapat diobati secara simptomatik dengan pemberian antasida atau obat penghambat produksi asam yang memperbaiki motilitas usus. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu antasida dalam bentuk tablet harus dikunyah terlebih dahulu. Diminum 1 jam sebelum makan, diminum apabila terasa gejala. Antasida dapat mengganggu absorpsi obat tertentu seperti antibiotik, maka perlu diberi jangka waktu 1-2 jam. Apabila setelah 3 hari gejala masih ada, hendaknya segera menghubungi dokter.
Demam adalah keadaan kenaikan suhu tubuh di atas suhu normal, yaitu di atas 37,5 derajat Celcius. Demam disebabkan oleh kuman, virus, parasit, dehidrasi, trauma, alergi. Obat yang dapat diberikan yaitu paracetamol, acetosal, ibuprofen, dan golongan NSAID lainnya. Penanganan demam secara langsung oleh dokter apabila penderita dengan umur kurang dari 3 bulan, suhu lebih dari 38 derajat Celcius, apabila penderita dengan umur 3-12 bulan dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, penderita dengan suhu lebih dari 40,5 derajat Celcius, dan demam yang tidak turun dalam 2-3 hari. Tata laksana demam. Yang pertama, pemberian cairan dalam jumlah yang banyak untuk mencegah dehidrasi dan istirahat yang cukup. Yang kedua, tidak memakai pakaian atau selimut yang terlalu tebal. Yang ketiga, pemberian kompres hangat pada penderita. Berikut pustaka yang kami gunakan. Sekian dari video kami. Stay safe, stay healthy.